Nuri, putri tunggal dari keluarga pemilik perusahaan kosmetik ternama, terjebak dalam kekecewaan. Ia menolak dijodohkan dengan Jens, putra dari pemilik perusahaan pemasok bahan baku kosmetik. Pria yang hanya dilihatnya sebagai seorang pengusaha kaya yang ingin memperkuat bisnis keluarganya. Aku ingin mencari mimpiku sendiri, bukan hidup di bayang-bayang perusahaan keluarga, teriak Nuri sambil menendang meja di kamarnya. Ibu Nuri, wanita yang penuh keanggunan dan tegas, mencoba menenangkan Nuri. Nuri, ini demi kebaikanmu. Jens adalah pria yang baik dan berpotensi. Ia akan membantumu menjalankan perusahaan keluarga kelak. Namun, Nuri bersikukuh menolak. Ia ingin menjalankan bisnis kue warisan neneknya, sebuah mimpi yang telah lama ia pendam. Aku tak mau mewarisi bisnis kosmetik. Aku ingin membuat kue yang bisa membahagiakan orang lain, kata Nuri dengan tegas. Akhirnya, Nuri memutuskan untuk kabur dari rumah. Ia takut, jika terus berada di rumah, ia akan terus dipaksa menikah dengan Jens. Ia bertekad untuk menjalankan mimpi sendiri tanpa intervensi keluarganya. Nuri menyamar menjadi seorang pembantu rumah tangga bernama Noah. Ia memotong rambutnya, mewarnai rambutnya menjadi warna coklat gelap, dan berpakaian sederhana. Ia berharap bisa menghilang dari dunia glamor dan hidup sesederhana mungkin. Aku harus berjuang sendiri, bisik Nuri sambil memandangi pantulan di cermin. Tak disangka, Nuri ditugaskan untuk menjadi pembantu rumah tangga di rumah Jens, pria yang dijodohkan dengannya. Ia merasa takdir bermain kejam. Dasar takdir, kena jebak lagi, gumam Nuri sambil memasuki rumah mewah Jens. Nuri, alias Noah, bekerja dengan rajin dan pendiam. Ia bertekad untuk menghindari pertemuan dengan Jens selama mungkin. Namun, ia tak bisa menghindari keberuntungan dan keahlian membuat kue yang diwariskan dari neneknya. Suatu hari, Bu Claudia, ibu Jens, menemukan Noah sedang membuat kue. Noah, kue ini sangat lezat. Siapa yang mengajarkanmu? Tanya Bu Claudia penasaran. Ini resep warisan dari nenek saya, Bu, jawab Noah dengan sedikit terkejut. Bu Claudia, yang memiliki usaha kue sendiri, terpesona dengan keterampilan Noah. Ia kemudian menjadi mentor dan membantu Noah mengembangkan bisnis kue. Noah memutuskan untuk memulai bisnis kue pre-order yang ia jalankan setiap hari Minggu. Noah terus bekerja di rumah Jens sambil mengembangkan usaha kuenya. Jens, yang tak pernah menaruh curiga, mulai jatuh cinta padanya. Noah, kamu begitu baik dan cantik. Aku mencintai dirimu, ujar Jens saat menyatakan perasaannya untuk kedua kalinya. Noah terkejut. Ia tak pernah berharap akan jatuh cinta pada Jens. Apalagi Jens juga mencintainya. Jens, aku hanya pembersih rumah. Kau tidak akan menikah denganku, jawab Noah dengan sedih. Cinta tak memandang status sosial, Noah. Aku mencintai jiwamu, ucap Jens dengan tegas. Noah terdiam. Ia tak menyangka akan mendapatkan cinta sepenuh hati seperti ini. Namun, ia masih ragu untuk menerima perasaan Jens. Ia takut akan menghancurkan hidup Jens jika identitasnya terbongkar. Suatu hari, Jens mengalami kecelakaan yang cukup parah. Noah merawat Jens dengan tulus di rumah sakit. Ia tak menginginkan apapun kecuali kesembuhan Jens. Noah, kau seperti malaikat pelindungku. Aku merasa tenang bersamamu, bisik Jens ketika sadar dari komanya. Seiring waktu, Jens semakin jatuh cinta pada Noah. Ia terus menyatakan perasaannya, dan akhirnya Noah pun luluh. Jens, aku mencintaimu, ujar Noah dengan suara gemetar. Kebahagiaan menyelimuti mereka. Mereka berpegangan tangan sambil menikmati momen indah itu. Tak ada lagi perbedaan status sosial yang memisahkan mereka. Jens dipulangkan dari rumah sakit dan tinggal di rumah bersama Bu Claudia. Noah masih ditugaskan untuk merawat Jens. Suatu hari, Bu Claudia menyatakan keinginannya untuk membatalkan perjodohan Jens dengan Nuri. Aku sudah tahu bahwa Nuri tak lagi di rumah. Dia kabur. Aku tak ingin memaksakan perjodohan ini lagi, kata Bu Claudia. Terima kasih, Bu.
Ini berarti banyak bagiku, kata Jens dengan senyum lebar. Bu Claudia menatap Noah dengan tatapan penuh kehangatan. Noah, aku sangat senang kau telah menemukan bahagia bersama Jens. Kau adalah pemberi warna baru dalam hidupku. Aku merestui hubungan kalian. Noah terkejut. Ia tak menyangka Bu Claudia akan sepenuh hati menerima hubungan mereka. Bu Claudia kemudian melanjutkan, namun, ada masalah yang harus kita hadapi. Keluarga Nuri menghentikan kerjasama dengan perusahaan kita karena pembatalan perjodohan itu. Mereka mengatakan bahwa kita telah mengecewakan mereka. Jens terdiam. Ia tak menyangka keputusan Bu Claudia akan menimbulkan masalah sebesar itu. Bagaimana ini, Noah? Aku tak lagi bisa membayar gajimu, ujar Bu Claudia dengan sedih. Noah terkejut. Ia tak menyangka akan dihadapkan pada situasi yang sulit ini. Tidak apa-apa, Bu. Aku rela bekerja tanpa digaji, ujar Noah, mencoba untuk tegar. Ia tak ingin membebani Bu Claudia di saat perusahaan mereka sedang kesulitan. Namun, di saat yang sama, Noah mendapat telepon dari orang tuanya. Nuri, cepatlah pulang. Kami menyesal telah memaksakan perjodohan itu. Kami sangat merindukanmu, kata ayah Nuri dengan suara bergetar. Noah berada dalam dilema. Ia ingin membantu Bu Claudia dan Jens, tapi ia juga merindukan keluarganya. Ia takut jika terus bersembunyi, keluarganya akan semakin khawatir. Akhirnya, Noah memutuskan untuk pulang agar tak membebani Bu Claudia. Maafkan aku, Jens. Aku harus pulang, ujar Noah dengan air mata mengalir. Noah kembali menjadi Nuri. Ia menceritakan petualangan cintanya kepada orang tuanya. Aku menemukan cinta sejati. Ayah, ibu. Aku ingin menikah dengan Jens, ujar Nuri dengan tegas. Orang tua Nuri terkejut, tetapi mereka akhirnya merestui hubungan Nuri dan Jens. Mereka juga ingin melihat pria yang telah menaklukkan hati Nuri. Jens, kamu harus bertemu dengan orang tuaku, ujar Nuri kepada Jens. Aku siap, Nuri. Aku ingin memperjuangkan cinta kita, jawab Jens dengan mantap. Nuri memutuskan untuk menggelar pertemuan di Noah Cafe, toko kue miliknya. Ia ingin menunjukkan kehebatannya kepada orang tuanya dan juga memperkenalkan Jens. Hari pertemuan tiba. Nuri datang bersama orang tuanya. Jens datang bersama Bu Claudia. Mereka semua duduk di meja yang sama. Suasana hening. Nuri, kenapa kau menyamar menjadi pembantu rumah tangga? Tanya ayah Nuri, matanya menyipit penuh keheranan. Aku hanya ingin bertahan hidup saat pergi dari rumah, jawab Nuri. Suaranya bergetar. Jens, yang selama ini tak menaruh curiga, terkejut mendengar pernyataan itu. Noah, kau adalah Nuri, putri pemilik perusahaan kosmetik itu. Bu Claudia, yang selama ini menganggap Noah seperti putrinya sendiri, terkejut dan terharu. Jadi, selama ini kau adalah Nuri. Aku sangat bangga padamu, anakku. Kau telah menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Ayah Nuri menatap Jens dengan tatapan menilai. Jens telah menaklukkan hati Nuri. Aku menghargai keberanianmu dan ketulusanmu. Aku merestui hubungan kalian. Ibu Nuri mengangguk setuju. Ya, Jens. Kami menyambutmu sebagai bagian dari keluarga kami. Jens sangat bahagia. Terima kasih, Pak, Bu. Saya janji akan mencintai Nuri sepanjang hidup saya. Suasana di Noah Cafe berubah menjadi hangat dan bahagia. Mereka semua tertawa dan bercerita tentang petualangan Nuri dan Jens. Nuri dan Jens akhirnya bisa bersatu dalam cinta. Kisah mereka menunjukkan bahwa cinta tak mengenal batas dan bisa menaklukkan segala rintangan. Noah Cafe terus berkembang dengan kesuksesan. Nuri dan Jens bekerja sama membangun usaha kue itu, diiringi dukungan dari keluarga masing-masing. Mereka hidup bahagia selanjutnya, diisi dengan cinta, kebahagiaan, dan usaha bersama. Namun, takdir selalu menyajikan tantangan. Perusahaan Jens yang hampir bangkrut sebelumnya kembali mengalami kesulitan akibat kehilangan pemasok utama. Jens terpuruk.
Ia merasa tak berdaya untuk menyelamatkan usaha yang telah ia bangun dengan keras. "Bagaimana ini, Nuri? Aku tak tahu harus bagaimana lagi," kata Jens dengan suara lesu. Nuri memeluk Jens erat. "Tenang, Jens. Kita akan mengatasinya bersama. Kita sudah melewati banyak tantangan. Kita pasti bisa melewati ini juga." Nuri mencoba menenangkan Jens. Ia mengingatkan Jens tentang kekuatan dan keberanian yang telah ia tunjukkan selama ini. Ia juga menawarkan bantuan dari keluarganya. "Aku akan bicara dengan ayahku. Mungkin ia bersedia membantu usahamu lagi," ujar Nuri. Jens mengangguk setuju. Ia merasa terharu dengan ketulusan Nuri yang selalu mendukungnya. Nuri kemudian berbicara dengan ayahnya. Ia menjelaskan situasi yang dihadapi Jens dan memohon agar ayahnya mau membantu. Ayah Nuri, yang telah menyukai Jens, tergerak hatinya. Ia bersedia memberikan pinjaman dan memberikan kemudahan akses bahan baku bagi perusahaan Jens. Jens sangat berterima kasih pada Nuri dan keluarganya. Ia bertekad untuk membayar hutang budi itu dengan kesuksesan. Jens mulai bekerja keras lagi. Ia melakukan inovasi dan mengembangkan produk baru. Ia juga memperluas jaringan pemasaran. Tak lama kemudian, perusahaan Jens mulai berkembang pesat. Produk-produk baru yang dikembangkan Jens mendapatkan sambutan positif dari pasar. Perusahaan Jens kembali mengalami kesuksesan. Jens sangat bahagia. Ia berhasil mengatasi tantangan hidup dengan cinta dan dukungan dari Nuri dan keluarganya. Tamat. Kisah cinta Nuri dan Jens menunjukkan bahwa cinta bisa menaklukkan segala rintangan. Mereka bersama-sama menjalankan bisnis dan menjalani hidup yang bahagia. Mereka menunjukkan bahwa dengan kekuatan cinta, keberanian, dan kebersamaan, kita bisa mencapai mimpi dan mengatasi segala tantangan hidup.